Pemirsa, guna mengusut kasus teror air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus, polisi membuka posko pengaduan. Sementara menurut Kompolnas, polisi harus membongkar otak di balik kasus penyiraman air keras yang menimpa Andri Yunus. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Polisi telah meningkatkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut dalam kasus premanisme ini, polisi telah menemukan adanya indikasi tindak pidana. Apabila mendapatkan informasi terkait tentang orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, polisi harus sigap membongkar kasus yang menimpa Andri. Anam menyebut selain menangkap pelaku, polisi juga harus bisa membongkar siapa otak di balik aksi pengancaman dengan kekerasan ini. Kasus ini harus dibongkar seterang-terangnya, dibongkar siapapun pelakunya, termasuk di balik pelakunya ini, ya. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Pemirsa, kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan tersebut setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak, menurut pihak berwenang. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, 9 rudal balistik dan 33 drone ditembakkan ke arah Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Jumlah total proyektil yang ditembakkan ke negara tersebut sejak 28 Februari termasuk 1.600 drone, 294 rudal balistik, dan 15 rudal jelajah. Pemirsa, eskalasi yang meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran membuat banyak protes di berbagai negara. Selain aksi unjuk rasa di depan rumah Netanyahu, Israel, unjuk rasa juga terjadi di kota Wina, Austria. Para demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem untuk mengecam operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran.
Para demonstran meneriakkan slogan dengan membawa papan bertuliskan "Hentikan mempersenjatai Israel dan hentikan serangan ke Iran". Beberapa warga Yerusalem mengenakan seragam tahanan dan memakai topeng wajah Netanyahu dengan meneriakkan tuduhan Perdana Menteri kriminal. Sementara ratusan orang berpawai di jalan-jalan di tengah kota Wina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Iran. Unjuk rasa ini menyerukan untuk dihentikannya serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran dan berduka atas para siswi yang tewas dalam serangan udara di Minab, Iran. Media Iran melaporkan sekitar 1.700 orang tewas sejak serangan pada 28 Februari lalu. Pemirsa, kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan tersebut setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak menurut pihak berwenang. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman yang meluncurkan rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 Operasi True Promise 4. Rekaman ini dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan tersebut diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al-Kharj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Kharj, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Sebelumnya, pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan juga drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramlah dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramlah yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramlah yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Pemirsa, sebuah rudal Iran menghantam permukiman di Holon, Israel tengah Minggu dini hari. Serangan rudal Iran merusak area perumahan hingga menyebabkan beberapa orang terluka. Tim medis darurat merawat warga yang terdampak serangan rudal Iran dengan asap mengepul di atas lokasi serangan. Petugas pemadam kebakaran berusaha padamkan api di lokasi kejadian. Beberapa warga setempat lainnya juga dirawat karena alami luka akibat serangan rudal Iran. Menurut laporan awal, kerusakan tersebut disebabkan oleh pecahan dari rudal balistik yang dicegat dan jatuh di dekat sebuah bangunan tempat tinggal. Benturan tersebut menghancurkan jendela dan memicu kebakaran kecil di area tersebut. Sementara pemirsa, Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab.
Akankah pemirsa konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Pemirsa, 2 minggu konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan angkatan lautnya siap mengawal kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. AS juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Memasuki hari ke-14 konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan angkatan lautnya siap mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? In Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Strait. Diketahui Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya sekitar 20% konsumsi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari $100 AS per barel di tengah konflik Timur Tengah. Rudal Iran menghantam permukiman di Holon, Israel Tengah. Area perumahan hancur, beberapa orang terluka. Pemudik pingsan saat mengantre di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrian kendaraan mencapai 36 km. Halo, selamat malam pemirsa. Iran terus bombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama, serangan udara Iran menghantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Bersama saya, Kevin Pakar. Inilah iNews Malam selengkapnya.
saddle. Pemirsa, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, MNC Peduli menebar kebaikan melalui bantuan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah kepada Masjid Raudatul Jannah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Semangat berbagi di bulan suci Ramadan terus dihadirkan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Masjid Raudatul Jannah menjadi salah satu masjid yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan. Masjid yang berada di lingkungan MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat ini menggelar berbagai kegiatan keagamaan sepanjang bulan Ramadan. Mulai dari buka puasa bersama, pembagian takjil gratis, kajian Islam dan tausiah agama, sholat tarawih berjamaah, penyaluran zakat, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mendukung berbagai kegiatan tersebut, MNC Peduli memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk kelancaran berbagai program Ramadan di Masjid Raudatul Jannah. Dengan momentum Ramadan ini kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi dengan berbagai cara, seperti memeriahkan kegiatan Ramadan, mendonasikan harta yang kita miliki, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang gunanya untuk bisa membantu orang lain dan tentu untuk bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah membantu kami menyokong kegiatan Ramadan 1447 Hijriah ini sehingga bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Kegiatan yang berlangsung selama Ramadan ini disambut positif oleh jamaah dan para karyawan MNC Group. Berbagai kegiatan ini dapat menambah ilmu dan amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Dengan adanya berbagai kegiatan di Masjid Raudatul Jannah ini, itu bisa menambah ilmu dan sekaligus juga banyak jamaah yang di sini juga kita menambah persaudaraan di sini. Yang dirasakan secara pribadi yaitu pengetahuan bertambah karena setiap hari diisi dengan kajian rohani, juga menambah waktu istirahat diisi dengan mendengarkan ceramah. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi memberikan kebahagiaan kepada sesama. Tim Liputan iNews. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi arus mudik roda 4 yang melalui ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terjadi kepadatan. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek malam ini terpantau ramai lancar. Di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat, arus kendaraan belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Bahkan kendaraan masih dapat melintas dengan kecepatan tinggi. Sistem kontraflow yang dimulai di kilometer 54 ruas tol Karawang Timur pun telah disiapkan oleh Korlantas Polri dan juga Ditlantas Polda Jabar jika terjadi kepadatan. Sementara pemirsa, pemudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai alami peningkatan pada H-6 menjelang Idul Fitri. Hingga malam ini ribuan pemudik menggunakan kendaraan pribadi, bus maupun penumpang perorangan. Volume kendaraan pemudik yang keluar dari Jawa menuju Sumatera mulai meningkat di area Pelabuhan Merak, Banten hingga malam ini. Kendaraan para pemudik terlihat menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik,
ASDP Indonesia Ferry menyiapkan sebanyak 28 hingga 33 kapal yang ingin menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni Lampung. Untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak arus mudik, ASDP bersama pihak kepolisian menyiapkan sejumlah skema pengaturan lalu lintas, di antaranya adalah penerapan delaying system, buffer zone atau kantong parkir, dan single tiket. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Steven Patinama di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek dan Bagus Prasetya di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat malam, rekan-rekan. Kita akan ke Steven terlebih dahulu. Steven, bagaimana situasi terkini malam ini di sana? Baik, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Untuk situasi pada malam hari ini yang menunjukkan pukul 8 malam lewat ini, kondisi di dalam rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek memang mulai lenggang begitu dari kendaraan roda 4 yang digunakan oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kepadatan di dalam rest area 57 sendiri memang sempat terlihat pada sore hari tadi menjelang jam berbuka puasa, karena banyak para pemudik yang memanfaatkan rest area 57 untuk berbuka puasa sekaligus menjalankan ibadah, sholat, dan juga memeriksa kondisi badan dan juga kondisi kendaraan. Untuk saat ini memang area parkiran di rest area 57 memang sudah mulai terlihat lenggang karena para pemudik telah melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung halaman masing-masing. Untuk nantinya antisipasi lonjakan ataupun kepadatan di rest area 57 ini, pihak dari pengelola yang dibantu oleh Satuan Lalu Lintas dari Polda Jawa Barat dan juga Polres Karawang telah menyiapkan antisipasi berupa sistem buka tutup nantinya. Akan ditutup begitu rest area 57 telah penuh oleh kendaraan dan akan dibuka kembali setelah area rest 57 longgar begitu. Dan untuk jatah kendaraan sendiri memang ditargetkan per kendaraan untuk berada di rest area maksimal 30 menit setiap kendaraannya untuk berada di rest area 57. Hal ini untuk membantu ataupun memberikan kesempatan kepada pengemudi lain untuk masuk atau memanfaatkan rest area 57 gitu, Bang. Dan diprediksi puncak arus mudik sendiri tadi disebutkan oleh Kakor Lantas Mabes Polri yang mengunjungi rest area 57 pada sore hari tadi, pada tanggal 17 dan 18 Maret mendatang akan merupakan puncak arus mudik di tahun 2026 ini. Begitu sementara Kevin yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, sempat pada namun malam hari sudah kembali lengang. Terima kasih Steven. Selanjutnya kita akan bergeser pemirsa ke Pelabuhan Merak. Ada Bagus. Bagus, selamat malam. Seperti apa situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Baik Kevin dan juga pemirsa, selamat malam. Arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, menurut pantauan kami, ribuan pemudik baik dari pengguna kendaraan pribadi yang menaiki bus dan juga penumpang perorangan yang ingin menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni. Saat ini kami terpantau ramai dan juga lancar, tidak ada antrean yang signifikan di Pelabuhan Merak itu sendiri. Dan menurut data dari ASDP Indonesia Ferry, di mana sejumlah dan ribuan pemudik sudah datang untuk Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni. Setidaknya 48.000 pemudik sudah diangkut dari Pelabuhan Merak hingga sampai Pelabuhan Bakahuni Lampung, di mana ASDP juga mengoperasikan setidaknya 28 hingga 33 kapal selama operasionalnya 24 jam untuk mengangkut para pemudik ini ke Sumatera. Di mana diketahui bahwa di Pelabuhan Merak ini terdapat 7 dermaga. Di mana 7 dermaga itu, di satu dermaga
ada tersedia 4 kapal yang akan bersandar untuk mengangkut para pemudik untuk menyeberangi ke pelabuhan Bakahuni, Lampung. Untuk mengantisipasi lonjakan puncak arus mudik yang akan berlangsung di H-4 dan H-3, tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026, ASDP dan pihak kepolisian akan mengatur skema, yaitu ada delaying system, buffer zone atau kantong parkir, dan juga single ticket, di mana delaying system ini adalah perberhentian sementara kendaraan di titik-titik ruas rest area maupun di depan gerbang pelabuhan, di mana nanti ketika dermaga eksekutif atau reguler padat akan ditutup sementara dan akan dibuka kembali ketika tidak ada antrian kembali. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, di Pelabuhan Merak, Banten terpantau lengang. Terima kasih atas informasi Anda, Bagus Prasetya. Dan sebelumnya ada rekan Steven Patinama di rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus padati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi para pemudik motor dengan alasan menghindari panas. Ribuan pemudik sepeda motor terus padati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Antrean kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor untuk menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara itu diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Pemirsa, malam ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pada momen arus mudik tahun ini, pemerintah kembali memperlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada tanggal 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik. Sementara itu, untuk arus balik berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Petugas mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari kondisi fisik, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol cukup untuk meminimalisir penumpukan kendaraan di gerbang tol akibat saldo e-tolnya kurang. Pemirsa, di hari ketiga operasi ketupat 2026, 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Sementara 75% lagi atau 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun, untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama.
Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi Ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam Operasi Ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan.